Hello guys, welcome back to my channel. Yap, kembali lagi di Gigakaru channel di part 2 tentang membahas mobil ikonik F1 tahun 2023 ini. Yap, yaitu adalah Mercedes AMG dengan kode bodi W14. Di video lalu kita sudah membahas tentang mobil ini, bagaimana aerodinamika utamanya, dan ini adalah mobil unik. Yap, kenapa mobil ini unik? Karena mobil ini mengusung setpot yang berbeda dari yang tim-tim lainnya. So untuk detailnya, untuk bagian depan di part lalu, part 1 gue sudah membahas bagian depan dan bagian samping. Kalian bisa lihatnya di video sebelumnya ini. Dan di video kali ini di part 2 gue akan membahas fokus untuk ke belakang dan fokus untuk ke bagian samping. Dan sampingnya ini gue akan membahas tentang bagian detail setpotnya tersebut. Dan oke, let's go, kita masuk ke bagian belakang aerodinamikanya. So oke, kita masuk ke pembahasan bagian belakang. Di awal part 2 ini gue akan bahas untuk bagian belakangnya. Yap, ini adalah bagian belakangnya dari Mercedes AMG W14 tahun 2023. Dan yap, ini adalah bagian belakangnya, dan ini bagian perspektif untuk bagian belakangnya. Oke, untuk bagian belakang seperti biasa, gue akan mulai apa saja yang di belakang. Seperti biasa, umumnya F1 terdapat 3 elemen triple aerodynamic ini: rear wing, beam wing, dan terakhir adalah diffuser. 3 ini merupakan aerodinamika utama ada di F1. Dan yap, kalau kalian melihat ke sini, di samping ban belakang ini, di samping ban belakang ini, dia terdapat seperti fairing, bentuknya dia seperti winglet ya. Dia seperti flaps yang ke atas. Ini merupakan elemen downforce atau elemen flaps yang ada di bagian belakang mobil dan berada di samping ban belakang. Dan ini berfungsi untuk, tadi gua sudah bahas, itu adalah bagian untuk menaikkan angin ya. Jadi bagian ini dapat menaikkan angin yang berada di samping mobil, di bagian samping sini. Sebentar gue akan perlihatkan gambarnya dulu. Jadi, elemen itu terdapat di sini. Elemen tersebut terdapat di area-area sini. Dan ini merupakan untuk menaikkan angin yang berada di bawah floor ini dengan alat tersebut dan di atas floor ini. Jadi untuk membantu sedikit-sedikit elemen downforce yang ada di belakang ya. Jadi itu berfungsi untuk menaikkan angin dan berfungsi untuk meningkatkan efisiensi downforce yang berada di angin yang mengalir berada di area floor ini. Begitu. Jadi itu ke belakang naik ke atas begitu ya. Mungkin di video-video lalu tidak terlihat dan tidak terbahas oleh gue, namun di kali ini terlihat dan gue akan bahasnya. So oke, itu untuk bagian belakangnya. Partnya ini terdapat lampu rear fog lamp ya. Jadi ini menyala merah dan berkedip ketika mobil mengerem, dan sebagai isyarat untuk pengendara di belakangnya. Dan di sini ada knalpot, di sini ada rear wing. Rear wing ini gue bahas nanti ya. Dan di sini seperti biasa ada diffuser ya di bagian belakang. Ada elemen diffuser. Dan kita masuk ke, gue akan bahas rear wingnya ini karena dia cukup unik ya. Jadi Mercedes ini tahun 2023 semuanya sangat unik. Untuk rear wingnya, dia berbentuk seperti ini dari samping ya. Jadi dia berbentuk seperti ini dari samping. Jika kalian melihatnya ini sedikit berbeda ya. Jadi ini shape-nya
shape utama dari rear wing tersebut di pinggirnya nih ya. Jadi ini ada main plane, ini main end plate beserta dengan DRS-nya. Lalu yang ini adalah main plane ya. Ini adalah yang di bawah adalah main plane, yang atasnya adalah end plate-nya beserta dengan DRS. Untuk end plate-nya ini dia memiliki cover yang menutup seperti ini. Jadi bisa kita lihat di sini ya. Dia menutup seperti ini. Seperti ini. Untuk bagian depannya tidak ada yang menarik ya, bukan tidak ada yang menarik, dia sedikit perbedaan dengan tim yang jadi tidak begitu banyak perbedaannya. Jadi dia bentuknya seperti ini, ya cukup datar, cukup jadi area tengah ini banyak menerima angin karena dia sedikit lebih rendah ketimbang sisi kiri dan kanannya, seperti itu. Dan ya bagian ini cukup menarik, bagian pinggirnya, bagian covernya lah ya, bagian cover rear wingnya ini cukup menarik karena bentuknya lumayan berbeda, karena yang biasanya berbentuk itu seperti ini. Nah, ini bentuknya seperti ini, biasanya seperti ini, jadi kelihatan berbeda ya. Nah, jadi di sini dia ada seperti cekungan atau patahan di sini, sementara di sini ya, di area sini, sebentar. Di area sini dia terdapat cekungan atau lubang gitu ya, baru di shape-nya begitu. Nah, ini yang umum dipakai dan Mercedes memakainya bentuknya seperti ini. Nah, dia berbentuk seperti siku-siku begini. Dan tentunya ini adalah spek launching ya, tentu sekarang sudah berbeda. Tapi yang ini sempat dipakai di beberapa race awal dan ya ini merupakan rear wing-nya. Dan bentuknya seperti ini, dia mengcover dari ujung atas sini sampai ujung bawah, menutupnya bagiannya. Tentu elemen seperti ini, bentuk seperti ini dia sangat berbeda aerodinamikanya ketimbang yang berbentuknya seperti ini. Nah, kenapa berbeda seperti ini? Kalau dia bentuknya seperti ini, dia seperti ada yang bolong seperti ini. Angin yang ada di bawah sini dia dapat bocor ke samping sini dan dapat menimbulkan seperti ya outwash kecil lah ya. Jadi angin tersebut yang ada di bawah rear wing ini dapat bocor ke area samping sini, Jadi adanya pendistribusian penetralisir angin yang dapat keluar dari rear wing bagian sampingnya. Jadi tidak semuanya tidak semuanya terangkat ke bagian belakang rear wing ini, namun ada yang sedikit bocor ke sini ya. Namun yang ada di Mercedes dia tidak, dia semuanya terangkat, yang ada di bawah rear wing ini terangkat semua ke bagian atas mobil. Jadi ini terangkat semua sehingga tidak ada bagian yang bocor ke sini ya. Jadi tidak ada bagian yang bocor ke sini karena dia tidak berbentuk seperti ini. Tidak ada bentuknya seperti ini. Sebentar. Dia akan bentuknya seperti itu, dia bentuknya tidak seperti ini. Jadi kalau ini tidak ada, dia bisa bocor udaranya ke area sini. Tapi kalau ini ada, dia tidak bisa bocor. Jadi semuanya akan terfokuskan ke area atas mobil dengan semuanya yang ada di bawah rear wing ini. Tentu beam wing dan diffuser juga bekerja sama menghasilkan triple aerodinamik yang ada di belakang sini, yaitu rear wing. Ketika DRS tertutup seperti ini, ketika DRS terbuka, dia akan berbentuk rear wingnya, udaranya berbentuk seperti ini, seperti biasa. Iya, seperti ini. Jadi ketika ini DRS terbuka bagian sini, dia udaranya langsung lurus ke belakang sini, bergabung dengan beam wing
dan bergabung dengan diffuser, bergabung seperti ini. Namun kalau tidak ada namun kalau di RS close atau tertutup, bentuk aliran udaranya adalah yang seperti gue tandain biru ini, semuanya naik ke atas dan tidak ada yang bocor ke samping karena ini shape bentuk utamanya adalah tertutup seperti ini. Oke, itu untuk bagian belakangnya. So kita akan masuk ke bagian samping, yaitu gue akan membahas bagian detailnya, bagian detail sampingnya. So let's go, kita akan masuk ke bagian samping. Oke, kita masuk ke bagian detail ya. Di sini gue sudah siapkan beberapa foto. Bagian detail gue akan bahas di sini khusus untuk bagian sidepodnya. Yap, sidepod Mercedes tahun 2022 dan 2023 ini di bagian seperempat musimnya, Mercedes dengan bangga memperkenalkan di tahun 2022 berbentuk sidepod khas unik mereka, sidepod yang berbentuk sangat ramping, karena identitas ramping di Mercedes sudah kental sejak tahun 2018 dan menjadi tim dengan bisa memaksimalkan berat bodinya dan berat mobilnya dan slim ya, aerodinamis dengan rampingnya, bodi rampingnya. Dan ini merupakan salah satu tim di tahun Ground Effect ini dengan salah satu memperkenalkan zero pod mereka, yaitu dari Mercedes dengan bodi yang sangat ramping ini. Untuk tahun 2022 kita lihat, gue akan pastinya akan membuat video untuk tahun 2022. So kita lihat sekilas bagian 2022-nya berbentuk seperti ini. Nah, ini adalah mobil spek tahun 2022 dengan bentuk sidepod juga yang berbentuk zero pod, dan ini juga terkenal dan mencuri perhatian sedunia F1 karena hal yang sangat menarik dan sangat mencolok di mata karena berani tampil berbeda. Karena tim-tim lain, 9 dari 10 tim di F1 generasi Ground Effect membuat mobilnya lebar ke samping dengan sidepod yang kita bisa lihat menggembung ke samping. Sedangkan Mercedes cukup dengan merampingkan bodinya dan membuat sidepod baru, jenis baru, yaitu zero pod. Dan nanti gue akan bahas tahun ini, khusus di tahun 2022 nanti akan gue bahas aerodinamikanya. So kita akan masuk ke aerodinamikanya. Gue di sini akan fokus detail dan ini adalah part detail. Gue akan bahas aerodinamikanya yang mengalir di zero pod ini. So kita masuk ke aerodinamikanya. Di video lalu di bagian samping gue sudah membahas shape atau bentuk utama dari zero pod ini. Namun kali ini gue akan bahas kembali shape utamanya adalah bentuknya seperti ini. Dia berbentuk memanjang ke bawah seperti ini sampai mentok ke area floor. Jadi ini adalah area floornya yang gue tandain merah ini. Ini ada area floor dan ini adalah area sidepodnya berbentuknya seperti ini. Nah, jadi tidak adanya elemen undercut atau celah antara sidepod. Jadi seperti ini. Di video lalu gue sudah membahas sidepod gemuk seperti apa, dan bentuk dari depannya seperti ini. Jadi ini adalah bentuk utama dari depannya. Dia berbentuk sangat ramping. Dia berbentuk vertikal memanjang ke bawah seperti ini. Nah, seperti ini sampai mentok tadi ke area underfloornya, dan tidak ada area undercut di sini. Kalau tim lain dia akan membuatnya seperti ini. Dia menggembung ke samping dan di sini terdapat area undercutnya di sini. Tapi kalau di sini di Mercedes dia tidak ada, dan di sini full dari atas sampai bawah adalah lubangnya. Jadi ini adalah yang ke samping, ini adalah sidepod umumnya dengan sidepod wide body, dan di sini adalah sidepod
narrow body atau zero pod dari Mercedes seperti ini. Dan ya, itu untuk shape-nya dari depan. Dan kita masuk ke bagian samping lagi. Dan di sini terdapat sidepodnya. Di area sini Mercedes membuatnya area downwash kecil ya, area downwash kecil yang mengalirkan udara tersebut ke bagian bawah mobil. Tapi hanya sampai tengah sini saja, sampai tengah sini. Dan di sini dia sudah dia hanya sampai tengah sini. Sebentar, dia hanya sampai tengah sini downwashnya. Lalu bagian sini dia merata ya. Tapi kalau tim lain dia downwashnya sampai area sini. Nah, jadi beda ya. Area downwash Mercedes dia hanya sampai sini. Tapi kalau area downwash tim lain dia sampai memanjang ke bagian belakang sini, sampai mendekati ke bagian roda belakang. Jadi bagian sini Mercedes cukup menekankan ke bagian tengah, bukan ke area belakang, tapi melainkan dia di downwash kan ke bagian tengah mobil sini. Dan ini cukup krusial karena ground effect era 60-70% menghasilkan downforce berada di bagian belakang mobil, di bagian belakang sini. Nah, di bagian belakang sini. Sedangkan Mercedes dia salah memetakannya. Aku bilang salah memetakan karena mereka hanya membuat downwashnya ini sampai sini, dan kalau ketika tim lain di situ sampai sini. Jadi area belakang sini itu harus diperkuat oleh aliran udara dengan area downwash begini, dengan kecepatan udara yang cukup kencang. Dan di sini Mercedes tidak melakukan itu sama sekali. Walaupun di sini sudah ada area yang turun ke bawah, namun area di sini tidak cukup membuat angin tersebut menekan area diffuser ini. Jadi area sini adalah area cock bottle, dan itu harus ditekan oleh angin, dan itu akan menekan bagian diffuser untuk menghasilkan efisiensi downforce yang begitu optimal. Dan Mercedes ini membuat shape-nya seperti ini. Dan ini tadi ini vertikal ya, ini adalah vertikal, tidak ada area undercut seperti ini. Nah, ini berujung ke area cock bottle. Namun di area sini Mercedes seperti menumpahkan angin ya, karena dia berbentuknya seperti air terjun seperti ini. Dia berbentuknya jatuh begini. Dia otomatis tidak menghasilkan konsistensi angin atau konsistensi aerodinamika yang baik, terfokuskan ke area belakang, dan dia pasti akan jatuh ke bawah floor ini. Pasti ada jatuh ke bawah floor ini, dan ini bergabung dengan aliran udara yang murni dari floor, atas floor, dan ini tergabung dengan area udara dari atas mobil ini. Jadi Mercedes cukup salah memetakannya, salah membuat desainnya, karena mereka harus menekan area cock bottle tersebut, area menekan diffuser tersebut untuk menghasilkan downforce yang optimal. Dan ya, ini yang dilakukan oleh Mercedes. Dan di sini kita balik lagi ke tengah, dan gue akan kasih tahu lagi elemen apa saja yang ada di sini. Sebentar. Dan di sini terdapat kemarin gue sudah bilang, ini terdapat set impact structure bagian atas. Di atas ini adalah set impact structure, dan di bagian bawah sini yang terdapat gembung ini adalah set impact structure bagian bawah. Jadi ada dua set impact structure atau SIS, disingkat SIS, untuk menjaga mobil tersebut dari hantaman atau benturan dari samping.
yang berada di samping ini. Dan ini cukup terlihat karena dia memiliki setpot yang berbentuk ramping dan otomatis itu terlihat. Kalau tim lain pastinya punya, namun itu tersembunyi di dalam setpot yang gembung itu. Dan ya, di sini juga terdapat area, di sini terdapat winglet kecil ya, seperti fairing winglet kecil. Sebentar, ini berbentuk ke bawah seperti ini. Dia berbentuk ke bawah seperti ini. Ini untuk mengarahkan secara spesifik angin yang ada di bagian bodi depan ini untuk ke bagian belakang sini, ke bagian bawah. Jadi ya sedikit lah, ini karena ini kecil jadi tidak begitu efisien untuk mengalirkan udara, tapi ini sangat berpengaruh lumayan, mengalirkan udara ke area floor ini. Dan ya sedikit masuk ke area masuk ke dalam setpotnya ini. Dan ini terdapat sis tadi bagian bawah, dan ini otomatis akan mengalirkan udara ke area underfloor, area floor atas, dan juga area floor yang bagian bawah sini, seperti itu. Dan ya, di sini terdapat splitter ya dari underfloor. Dia akan menaikkan udara ke atas dan tergabung dengan masuk ke area floor bagian atas, dan masuk ke diffuser dan area cock bottle, dan dicampur dengan udara yang tumpah karena tidak konsistensikan angin tersebut mengarah ke sini, mengarah ke lurus langsung ke cock bottle. Jadi di sini cukup krusial dalam aerodinamika karena efisiensi arah aliran udara tersebut tidak terfokuskan baik dan benar, seperti itu. Dan kembali lagi kita ke sidepod. Di sini terdapat lower exit, atau di sini terdapat exit radiator, dan di sini juga terdapat exit radiator juga. Dan di sini Mercedes membuat area desain cannon. Di sini terdapat desain cannon untuk mengalirkan udara panas, membuang udara panas yang berada di atas mesin, yang berada di dalam mesin, membuangnya ke bagian sini. Nah, jadi sebentar. Jadi ini udara panas, dia membuangnya ke sini, dan di sini pasti akan disapu oleh udara dingin yang dari area atas sidepod ini, disapu bergabung langsung dengan udara panasnya. Di sini juga bergabung dengan udara panas. Namun di sini Mercedes cukup pintar karena udara di bagian sini tidak terlalu panas mungkin ya. Namun udara yang di sini karena dia adalah engine cover, dan di sini terdapat udara panas, dan itu harus dibuang dan harus dipisah airflow-nya dengan yang ada di atas sidepod ini, karena kalau digabung dapat merusak aliran udara dan dapat menghasilkan drag yang cukup besar, seperti itu. Dan ya, itu untuk bagian sidepodnya. Dan desain kanan tersebut lahir ya di tahun 2023 ini, karena di tahun 2022 Mercedes sama sekali tidak membuat desain kanannya tersebut. Kita bisa lihat di sini tidak ada desain kanan ya. Gua akan bahas sedikit untuk bagian 2022 karena ini di sini tidak ada desain kanan. Kita bisa lihat di sini. Nah, pakai foto ini saja. Di sini bisa kita lihat Mercedes sangat-sangat menyatukan udara airflow panas dan dingin langsung ke dalam satu arah. Gua akan bahas singkat. Ini ada lower exit, ini lower exit engine heat. Di sini juga
low for exit engine heat. Sebentar, gua akan ini. Di sini engine heat, di sini engine heat, di sini panas, di sini panas, dan ini tergabung langsung semua oleh angin dingin, dan ini menyebabkan salah satu penyakit yang ada di Mercedes tahun 2022 adalah drag yang sangat besar itu. Dan ya, ini sangat-sangat buruk manajemen airflow-nya, dan hanya Mercedes dan Tuhan yang tahu bagaimana cara sidepod ini bekerja. Karena ya, ini engine heat dan angin dingin dan angin panas bersatu semua di sini, bersatu semua ke arah floor-nya, dan ini menyebabkan yang pertama adalah menyebabkan gerak yang cukup besar. Yang kedua, kestabilan atau handling yang tidak bisa diperkirakan. Dan yang ketiga, performanya yang jauh dari kata baik ketimbang tim-tim lain tersebut. Dan ya, nanti akan ada waktu gue akan membahas ini. Ini gue sudah bahas singkat. Dan ya, ini utamanya. Jadi ini sistem airflow-nya yang ada di Zeropod, dan ini sudah dipakai oleh Mercedes selama 1,5 tahun. Dan ya, sudah ada pengembangan lanjutan konsep baru, setpodnya baru untuk Mercedes W14 Spec B, dengan mengusung konsep downwash dari tim-tim lain. Bentuknya seperti apa? Di video lalu gue sudah perlihatkan, dan silakan cek video lalu. Dan yap, gue akan pastinya membahas spesifik untuk setpod tersebut. Jadi gue akan bahas khusus lagi setpod spek B dari Mercedes tersebut. Pasti akan berbeda aerodinamikanya dan penyakit apa saja yang sudah tersembuhkan oleh Mercedes ini. Jadi diingat, Zeropod tidak baik untuk dipakai karena tidak ada sistem airflow atau aliran udara yang tergabung, yang terpisah. Jadi di sini panas, tergabung juga dengan aliran udara dingin yang juga masuk ke area underfloor sini. Dan ini membuat pertama adalah kestabilan tidak baik, kedua adalah drag, dan yang ketiga adalah performa yang tidak baik. Dan Mercedes sudah mengetahui itu, dan mereka sudah mengobatinya dengan tipe setpod terbaru. So, ini adalah detailnya. Bagaimana? Menarik bukan dari video gue tentang aerodinamika dari setpod Zeropod khas Mercedes tersebut. Dan yap, kita sudah sampai penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan jangan lupa berikan like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian kalau gue di sini membuat sebuah aerodinamika mobil. So, see you guys on the next video. See you on the next video di minggu depan.